Selamat siang anak-anak. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, lebih baik kita akan berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini kemarin kita sudah mempelajari tema 6 subtema 1, yaitu tentang puisi. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang mengenal puisi dan ciri-cirinya. Tahu nggak puisi itu apa? Ya, betul sekali. Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Nah, pengarang puisi biasanya disebut dengan penyair. Ciri-ciri puisi yaitu penyusunan baris dan bait, serta bahasanya terikat oleh irama dan rima. Nah, anak-anak perlu tahu, puisi itu tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam suatu bait puisi terdapat beberapa baris, kata, ataupun kalimat. Nah, dalam puisi juga terdapat irama atau rima. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Nah, perhatikanlah contoh puisi yang ada di samping ini. Nah, puisi yang berjudul Cita-Cita terdapat 2 bait. Yang pertama, baris pertama yaitu berirama sama, yaitu AA. Nah, baris pertama itu pikiranku melayang ke suatu masa. Bait kedua, aku pun bertanya-tanya mau jadi apa aku saat dewasa. Nah, dan yang di paling bawah terdapat 3 baris. Dan puisi ini berirama sama, yaitu A A A A. Setiap baris bait puisi berakhiran A. Nah, perhatikan lagi anak-anak puisi ini. Puisi, apa judul puisi tersebut? Yap, betul, Cita-Cita. Nah, apakah anak-anak tahu siapa pengarang puisi tersebut? Ya, karya Frida. Nah, ibu mau bertanya, berapa bait puisi tersebut? Yo, dihitung. Nah, apakah sudah ada yang tahu berapa bait? Nah, ibu kasih tahu. Ini ada 4 bait. 1 bait, 2 bait, 3 bait, 4 bait. Nah, sudah tahu kan? Nah, ibu tanya lagi. Apa rima dari puisi tersebut, dari puisi Cita-Cita ini? Apa rimanya? Ya, betul, AA. Nah, ibu akan menjelaskan ciri-ciri puisi. Puisi berisi curahan perasaan hati penyair tentang yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Nah, ciri-ciri puisi yaitu bahasanya terikat oleh irama, rima, dan penyusunan baris dan bait. Nah, di dalam puisi terdapat beberapa jenis rima, yaitu pertama itu ada rima AB-AB. Puisi yang berrima AB-AB sering juga disebut puisi berrima silang. Ya, puisi berrima silang berarti dalam bait puisi memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dan baris ketiga, sedangkan baris kedua memiliki persamaan bunyi dengan baris keempat. Persamaan bunyi rima tersebut terjadi secara selang-seling. Nah, ibu kasih contoh lagi ya.
Contoh puisi berrima abe-abe. Belajar giat setiap hari, tanpa jemu tak kenal waktu. Semua kukerjakan setulus hati, demi mewujudkan cita-citaku. Nah, terdapat di setiap belakang baris itu terdapat berirama abe-abe. Nah, yang di akhiran baris puisi terdapat iu iu. Nah, itu sama dengan berirama abe-abe. Nah, jenis rima yang kedua yaitu rima ABBA. Rima ABBA disebut juga rima peluk. Bait puisi yang berrima peluk memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dan baris keempat, dan baris kedua dengan baris ketiga. Nah, contohnya seperti ini. Baris ABBA ini baris pertama dan dengan baris keempat itu sama rimanya, dan baris kedua dengan baris ketiga itu sama. Nah, inilah contoh dari rima ABBA. Nah, jenis yang ketiga itu rima AABB. Rima AABB disebut juga rima pasangan. Bait puisi yang berrima pasangan biasanya memiliki persamaan bunyi pada garis pertama dengan baris kedua dan baris ketiga dengan baris keempat. Contohnya seperti puisi yang di sini. Nah, baris pertama dan baris kedua itu sama rimanya, u, dan baris ketiga dengan baris keempat itu sama, nn. Nah, inilah yang disebutkan namanya rima pasangan. Puisi rima AA itu jenis yang keempat. Nah, puisi rima AA disebut juga puisi berrima terus. Puisi yang berrima terus memiliki persamaan bunyi di semua barisnya, mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, hingga baris terakhir itu sama. Nah, contohnya seperti yang di bawah ini. Sama semua. Akhir dari bait puisi yaitu i. Nah, seperti itulah contohnya. Nah, kita di sini akan melanjutkan mendeskripsikan isi puisi. Ada yang tahu anak-anak apa itu mendeskripsikan isi puisi? Nah, Ibu akan memberitahunya. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengetahui hal yang disampaikan penyair. Yaitu pertama, bacalah puisi dengan seksama. Kedua, tulislah hal-hal penting dalam puisi. Ketiga, tentukan tokoh dan peristiwa yang terjadi di dalam puisi. Keempat, tuliskan kata-kata yang sulit, lalu temukan maknanya dengan bertanya kepada guru atau orang tua atau orang yang ada di sekitar kita. Kelima, diskusikan puisi tersebut bersama teman kita. Nah, selanjutnya menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Menjelaskan makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai puisi, yaitu pertama, kita harus membaca puisi tersebut dengan seksama. Kedua, membaca setiap baris dalam bait-bait puisi dengan cermat. Ketiga, mencatat hal pokok yang disampaikan. Keempat, menyusun catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasa sendiri. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dalam memaknai puisi. Nah, ini perhatikan lagi contoh penggalan puisi. Darimu aku mengenal suku Sunda. Darinya aku mengenal suku Minahasa. Dari mereka aku mengenal suku Papua. Kita semua satu, kita orang Indonesia. Makna puisi tersebut adalah, meskipun berasal dari suku yang berbeda, semua orang yang menyebut diri mereka orang Indonesia. Nah, itulah contoh puisi. Nah,
Sekarang kita masuk sudah mengerti kan pengertian puisi, ciri-ciri dan makna puisi. Nah, sekarang kalian akan menunjukkan isi puisi. Menunjukkan isi puisi dapat dilakukan dengan membaca puisi secara utuh, kemudian menentukan makna yang terkandung dalam tiap bait. Nah, Ibu ada tugas untuk kalian. Kalian carilah puisi dari majalah atau koran atau di buku-buku lain. Nah, kalian salinlah puisi tersebut dan tulislah ciri-ciri serta isi dari puisi yang kalian tulis. Paham anak-anak? Nah, sudah cukup pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya. Ingat, kalian mencari puisi di majalah, koran ataupun di buku-buku yang lain yang ada puisinya. Nah, kalian salin, kalian catat apa ciri-cirinya, maknanya, dan apa rimanya, berapa bait, kalian catat dan menggunakan bahasa kalian sendiri untuk memaknainya. Paham anak-anak? Baik, karena waktunya sudah cukup, kita akhiri sampai di sini saja. Besok Ibu akan minta kalian untuk memaparkan puisi kalian dengan bahasa kalian sendiri. Baik, kita akhiri dengan kita awal berdoa dan kita mengakhirinya dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih. Selamat jumpa. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. See you.